Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar pada hari ini? Saya harap teman-teman selalu diberikan kesehatan serta semangat untuk belajar pada pertemuan kali ini. Oke, perkenalkan, nama saya Pradio Putra Wiratama. Di sini kita akan belajar materi tentang hukum Newton, yang dimana materi yang sangat menarik untuk dipelajari ya teman-teman. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan beberapa chapter pada video kali ini. Yang pertama ada chapter pendahuluan, ada chapter materi pembelajaran, ada chapter analisis masalah, dan terakhir dan tidak bukan itu ada chapter kesimpulan untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Oke, kita lanjut ke pendahuluan ya teman-teman. Di sini kita akan membahas tentang kompetisi dasar dan indikator pencapaian kompetisi, yang dimana langkah-langkah yang akan kita belajar nantinya. Yang pertama ada kompetisi dasar. Di 3.2 itu ada menganalisis interaksi pada gaya serta hubungan antar gaya massa dan gerak lurus benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu ada 4.7 melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya terkait gaya serta hubungan gaya, massa, dan percepatan dalam gerak lurus benda dengan menerapkan metode ilmiah. Dan slide selanjutnya ada indikator pencapaian kompetisi. Nah, ini merupakan langkah-langkah yang akan kita pelajari pada hari ini. Pertama ada indikator pencapaian 3.4.1, itu mengidentifikasi gaya-gaya yang bekerja pada benda, baik yang berinteraksi secara kontak maupun non-kontak. Yang kedua ada indikator pencapaian 3.4.2, memahami hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Dan ketiga ada indikator pencapaian 3.4.5, yang dimana kita harus memahami pengintegrasian hukum Newton dalam menjelaskan suatu fenomena. Keempat ada indikator pencapaian 3.4.5, dimana kita harus menerapkan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ada indikator pencapaian 4.7.1, di mana kita harus menjelaskan hukum Newton 1, 2, dan 3. Dan yang terakhir nih, ada indikator pencapaian 4.7.2, di mana kita harus menyimpulkan hukum Newton tentang gerak dan penerapannya. Nah, ini adalah beberapa indikator pencapaian kompetisi yang harus kita penuhi agar kita bisa memahami materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini teman-teman. Nah, selanjutnya nih kita akan mengetahui sejauh mana teman-teman memahami aplikasi hukum Newton nih. Nah, aku ingin bertanya teman-teman pernah nggak belajar dulu waktu SMP tentang hukum Newton? Nah, mungkin teman-teman lupa ya terkait materi tersebut. Nah, di sini aku akan mengajak teman-teman semua untuk memahami lagi, untuk mengingat kembali materi hukum Newton yang pernah teman-teman pelajari di waktu SMP dulu. Nah, sebelumnya aku minta teman-teman untuk melihat video dengan seksama ya teman-teman. Selamat menikmati, enjoy. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Pradio Putra Wiratama. Nah, di sini kita akan mengingat kembali tentang materi yang kita pelajari kemarin. Oke, serta penerapannya atau aplikasinya hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat pada lembaran pertama, ini ada beberapa objek yang teman-teman lihat. Nah, kira-kira nih, apa sih kaitannya sama hukum Newton? Dan pada lembaran ini masuk ke hukum Newton berapa ya teman-teman? Nah, kita lanjut ke lembaran kedua. Nih, ada berapa banyak objek yang kita lihat. Kira-kira menurut teman-teman ini masuk ke hukum Newton berapa ya? Dan apa sih kaitannya sama hukum Newton yang teman-teman tebak itu? Nah, yang terakhir kita lihat ada beberapa objek dari pesawat, ada orang dorong, ada rumah. Nah, kira-kira ini masuk ke hukum Newton berapa ya teman-teman? Dan apa sih kaitannya dari hukum Newton yang teman-teman pikirkan itu? Oke teman-teman, jadi itu ketiga hukum Newton
yang teman-teman harus ketahui dan pahami dulu untuk konsep dasar yang akan kita bahas pada materi berikutnya teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, gimana nih teman-teman? Menarik gak pembelajaran kita pada hari ini? Gimana? Gampang gak mengenai hukum Newton ini? Pasti gampang dong. Nah, kali ini kita akan bahas materi pokok yang akan kita bahas tentang hukum Newton. Oke, masuk ke chapter belajar. Di sini ada beberapa subbab. Yang pertama itu ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3, dan yang terakhir itu ada quiz. Biar teman-teman makin mantap nih. Oke, yang pertama hukum 1 Newton, di mana hukum 1 Newton menjelaskan tentang sifat umum dari semua benda, yaitu inersia atau kelembaban. Mudahnya, inersia adalah hambatan benda untuk melakukan perubahan gerak jika benda dalam keadaan diam. Maka dia enggan untuk digerakkan dan hanya gaya yang dapat menggerakkan. Seperti kita ketahui, pada sebelahnya itu ada rumus, yaitu sigma F sama dengan 0. Lanjut ke slide berikutnya. Itu ada hukum Newton yang kedua. Nah, seperti kita ketahui, pada rumusnya itu ada A sama dengan sigma F per M, yang artinya seperti ini. Percepatan suatu benda yang ditimbulkan oleh gaya berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman, apabila kita artikan dalam bentuk kalimat. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada hukum 3 Newton teman-teman. Nah, ini ada hukum yang paling menarik teman-teman, di mana ada F aksi sama dengan min F reaksi, yang artinya setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Itu adalah hukum 3 Newton teman-teman. Bunyi dari F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, dan yang terakhir teman-teman, kita akan masuk ke quiz buat memantapkan konsep materi hukum Newton nih teman-teman. Oke, kita lihat pada quiz yang pertama itu ada soal bila resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah A. Percepatannya selalu tetap meski kecepatannya berubah-ubah. B. Percepatannya selalu tetap meski waktunya berubah-ubah. C. Percepatannya selalu berubah-ubah meski waktunya tetap. D. Kecepatan selalu tetap meski waktunya berubah-ubah. Atau E. Kecepatannya selalu berubah-ubah meski waktunya tetap. Nah, dari kelima pilihan tersebut mana nih kira-kira yang sesuai dengan soal atau pernyataan tersebut? Oke, kayaknya nih teman-teman pada jawabnya bener ya. Oke, aku harap teman-teman bisa menjawabnya ya dengan baik. Oke, inilah materi belajar yang mungkin kita bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk menganalisis sebuah masalah atau kasus biar materi atau konsep dasar hukum Newton teman-teman makin matang nih, agar nantinya atau harapannya bisa berguna di kemudian hari teman-teman. Oke, kita simak video berikut ini. Masih penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, ada apa ya Pak? Ada yang bisa saya bantu? Oh iya Pak,
Ini mobil saya mogok. Kemungkinan harus didorong supaya mesinnya menyala. Kalau Bapak berkenan, saya boleh minta tolong Bapak untuk mendorong mobil ini. Oh iya, dengan senang hati Pak. Silakan Bapak masuk ke dalam mobil saja untuk menyalakan mesin. Biar saya yang dorong. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya tenaga saya kurang kuat untuk mendorong mobil ini Pak. Butuh orang lagi ya, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, ada apa ya Pak? Ini, Pak, mobil saya mogok. Boleh kami bantu dorong Pak? Oh iya, terima kasih. Dengan senang hati, Pak. Bareng-bareng ya Pak yang dorong. Baik Pak, ikuti aba-aba saya ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Pak, atas pertolongannya. Sama-sama Pak, kami senang bisa membantu Bapak. Ini ada sedikit rezeki sebagai tanda ucapan terima kasih saya, Pak. Oh, tidak usah Pak. Kami ikhlas membantu Bapak. Ya Pak, ikhlas lillahi ta'ala. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Pak. Semoga kebaikan Bapak dibalas lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau begitu, saya pamit melanjutkan perjalanan ya, Pak. Silakan Pak. Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah melihat tayangan animasi, silakan analisis dan diskusikan bersama kelompok belajarmu pada bagian mana penerapan hukum 1, 2, dan 3 Newton terjadi, dan nilai karakter apa saja yang kita teladani dalam animasi tersebut. Pergi ke sungai mencari ikan sepat, di tengah jalan ketemu Pak Jaka. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah penampilan animasi penerapan hukum Newton, kira-kira teman-teman masih paham atau masih bingung nih untuk hukum Newton ini? Atau teman-teman udah menguasai konsepnya atau gimana? Harapannya dengan melihat kasus atau aplikasi hukum Newton yang telah dipaparkan awal sampai akhir ini, teman-teman bisa makin mantap, makin mengerti dan memahami hukum Newton tersebut. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran atau pertemuan kita pada kali ini, ada baiknya kita membuat garis besar agar teman-teman bisa mengingat dalam memudahkan pembelajaran hukum Newton, khususnya di pembelajaran fisika ini. Untuk kesimpulan pertama, yaitu ada hukum Newton adalah hukum yang mengatur tentang gerak, teman-teman. Dan hukum 2, seperti yang kita jelaskan tadi, hukum 1 Newton, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda diam akan tetap diam, dan bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Dan hukum 2 Newton, di mana F sama dengan M kali A berbunyi, percepatan yang timbul oleh gaya yang bekerja pada satu benda berbanding lurus dengan besar gaya yang berbanding terbalik dengan massa benda itu. Yang terakhir ada hukum 3 Newton, F aksi sama dengan min F reaksi, yang berbunyi bila suatu benda melakukan benda lainnya, maka akan menimbulkan gaya yang besarnya sama dengan arahnya yang berlawanan. Nah, itu sedikit beberapa kesimpulan atau garis besar pada pembelajaran kita pertemuan kali ini. Saya harap teman-teman makin mendalami, makin memahami, makin merasapi konsep dasar hukum Newton yang nantinya akan berkaitan pada materi-materi berikutnya. Sekian dari pembelajaran pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman. Sampai jumpa.